Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu pengen tahu update tentang rumor transfer Kylian Mbappe waktu ke Real Madrid, atau tentang siapa sih cagup dan cawagup di Sumatera Selatan pada Pilkada 2024? Nah, tentunya sebagian dari kita bakalan langsung tuh ke Instagram ataupun ke sosial media lainnya untuk cari tahu, nginfo tuh, diklik. Bagaimana update transfer rumor Mbappe, atau siapa sih cagup gitu update transfer Pilkada 2024. Nah, tahu gak sih, sebetulnya itu tuh ada nama teorinya. Dan nama teorinya ialah teori use and gratification. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Hardiansyah dengan NIM 07031282227150. Nah, di sini aku kebagian untuk ngejelasin bagaimana sih definisi dan konsep dari teori use and gratification. Jadi, teori use and gratification itu memandang kita sebagai khalayak aktif, di mana kita memiliki tanggung jawab atas apa yang ingin kita lihat dan juga atas apa yang ingin kita gunakan di media itu tuh sesuai kebutuhan dari kita. Tapi untuk menggunakan media ini tuh kita nggak seaneh-aneh aja menggunakan media. Ini juga berlatar pada kepuasan, keinginan, kebutuhan, atau motif. Jadi teori ini tuh memandang media massa tuh nggak punya power besar untuk mengontrol kita sebagai khalayak aktif, sebagai individu pengguna media massa gitu. Justru kebalikannya, bahwa kita lah yang memiliki power untuk apa yang ingin kita lihat, untuk apa yang ingin kita rasakan tentang media yang ingin kita ambil. Nah, untuk lebih jelasnya, definisi dari teori use and gratification ini seperti ini. Begitu. Sekarang kita akan membahas bagaimana konsep-konsep dari teori use and gratification ini. Ada konsep kepuasan, keinginan, seleksi, dan kontrol. Untuk kepuasan kita tuh kayak nganggap media itu tuh untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu loh, untuk kebutuhan si khalayak yang aktif tadi. Nah, kepuasan juga ada 4, ada kepuasan informasi, identitas pribadi, kepuasan integrasi dan interaksi sosial, dan juga kepuasan hiburan. Ada juga konsep tentang keinginan. Jadi konsep ini tuh kayak nekanin orang-orang pakai media tuh ingin memenuhi keinginan mereka gitu loh. Dan keinginannya juga banyak, kayak keinginan hiburan, keinginan informasi, keinginan sosial gitu ya, kebutuhan sosial, bahkan pemenuhan psikologis, identitas, dan juga aksesibilitas gitu loh. Dan kita sampai kepada konsep seleksi, di mana konsep itu seperti aku udah bilang di awal, kalau misalkan teori itu mandang kita tuh sebagai khalayak yang aktif gitu, sebagai pengguna media sosial. Nah, konsep ini tuh bilang bahwa kita itu tuh memilah-milah pesan, kita itu memilah-milah apa yang media yang ingin kita pakai gitu loh. Jadi menyeleksi apa yang ingin kita tonton. Dan sistem seleksi ini tuh dipengaruhi oleh preferensi pribadi, nilai-nilai, dan tujuan individu. Dan terakhir ada konsep kontrol. Kalau ini tuh memandang kayak kita tuh setelah mendapatkan informasi itu mengontrol apa yang kita dapat gitu, respon apa yang kita ingin sampaikan itu kita punya kontrol penuh gitu loh. Kayak apa yang kita konsumsi dan apa yang respon kita, terus juga kapan, di mana, dan dengan siapa di media itu tuh biasa dicuitkan, itu tuh hak kita untuk mengontrolnya. Jadi bukan media yang mengontrol kita, tapi kita punya hak sepenuhnya untuk mengontrol bagaimana apa aktivitas yang akan kita lakukan di media. Seperti itu definisi dan konsep dari teori use and gratification.